Mbah Siti, nenek miskin di desa kecil, dituduh mencuri cincin oleh orang berkuasa yang melindungi kebohongan mereka sendiri. Saat hukum tak lagi berpihak pada yang lemah, bisakah cucunya, Subagio, anggota Kopassus, mengungkap kebenaran dan membela neneknya? Perjuangan ini baru saja dimulai. Langit desa Kedung Jati sore itu tampak muram, seolah ikut merasakan kesedihan yang menggantung di udara. Angin berhembus pelan, menggoyang dedaunan jati yang mulai menguning. Di tengah aroma tanah basah sehabis gerimis, terdengar teriakan keras dari arah rumah paling besar di desa itu, milik Pak Gino dan istrinya Bu Sinta. Barangku hilang, cincinnya hilang, emas warisan dari ibu saya. Suara Bu Sinta melengking, mengiris udara. Ia berdiri di teras rumah besar itu dengan wajah merah padam, rambut tergerai tak karuan, dan mata membelalak penuh amarah. Warga mulai berdatangan. Dari yang muda hingga tua, mereka berkerumun mencari tahu sumber kegaduhan. Di desa kecil seperti Kedung Jati, satu suara bisa jadi percikan api yang membakar semuanya. Siapa yang terakhir masuk ke rumah ini, Sinta? Tanya Pak Gino, mencoba tenang meski suaranya berat menahan emosi. Tadi pagi, hanya Mbah Siti. Dia bantu nyapu halaman belakang. Jawab Bu Sinta sambil menunjuk ke arah jalan kecil di samping rumah mereka. Beberapa warga menoleh, saling berbisik. Nama Mbah Siti mulai beredar di antara kerumunan, dari mulut ke mulut, berubah dari dugaan menjadi tuduhan. Ya Allah, masak sih Mbah Siti? Dia memang miskin, tapi nggak mungkin nyolong. Tapi siapa lagi? Nggak ada orang lain. Tak lama suara sepeda motor polisi desa terdengar. Pak Lurah, ditemani 2 orang petugas, melangkah cepat menuju rumah Bu Sinta. Ada apa ini? Tanya Pak Lurah dengan suara berat. Pak Lurah, saya mohon. Ini keadilan, cincin saya hilang. Satu-satunya yang masuk rumah saya tadi pagi itu cuma Mbah Siti. Ujar Bu Sinta dengan nada tinggi, matanya mulai memerah. Pak Lurah memandang sekeliling, lalu mengangguk ke arah salah satu petugas. Tolong panggil Mbah Siti. Kita tanya baik-baik dulu. Beberapa menit kemudian, seorang warga datang bersama Mbah Siti. Nenek tua itu berjalan tertatih, mengenakan kebaya pudar dan sarung usang yang bahkan sudah ada tambalan di ujungnya. Matanya terlihat bingung. Langkahnya goyah. Ada apa, Nak? Kok rame-rame begini? Tanya Mbah Siti dengan suara lemah. Bu, Sinta langsung menunjuknya. Kamu yang nyolong cincinnya, kan? Jangan pura-pura bego. Mbah Siti menatap kosong. Cincin, saya nyapu halaman belakang, Bu. Nggak masuk rumah. Saya nggak tahu apa-apa. Bohong, teriak Bu Sinta. Kamu miskin, kamu pasti ngincar barangku. Dari dulu, lagakmu sok lugu, padahal pencuri. Mbah Siti terdiam, bibirnya bergetar. Di matanya mengalir air bening. Ia tak menjawab, hanya menatap ke arah tanah, seolah bumi tempat ia berpijak menolaknya. Tenang dulu, kata Pak Lurah. Kita selesaikan baik-baik. Tapi, maaf Bu Sinta, kalau memang ingin lapor, kami harus bawa Mbah Siti ke kantor desa dulu untuk ditanya lebih lanjut. Petugas polisi mengangguk, lalu menghampiri Mbah Siti. Tolong ikut kami, Mbah. Kita ngobrol di balai desa, ya? Mbah Siti mengangguk perlahan, tapi sebelum kakinya melangkah, terdengar suara tangisan keras dari pojok kerumunan. Jangan ambil Mbah Siti, dia nggak nyolong. Itu suara Riko, bocah tetangga yang sering bermain di halaman Mbah Siti. Semua menoleh. Bu Sinta melotot. Anak kecil, jangan ikut campur. Tapi suara itu sudah terlanjur pecah di antara kerumunan. Tangisan Riko seperti pukulan telak bagi nurani siapapun yang mendengarnya. Namun suara nurani tak cukup kuat melawan suara kekuasaan. Mbah Siti digiring ke balai desa. Langkahnya lambat, tubuhnya gemetar. Warga mengikuti dari belakang, sebagian masih bergumam, sebagian hanya menunduk. Dan langit Kedung Jati sore itu masih muram, seolah tahu bahwa keadilan baru saja dipukul mundur oleh kekuasaan yang menggila. Di sudut gubuk reot milik Mbah Siti, sepotong piring seng tua masih menyisakan nasi semalam. Di atasnya, ada 2 tempe gosong yang belum disentuh. Gubuk itu kini kosong.
Ayam peliharaan Mbah Siti berkeliaran bebas, bingung mencari tuannya. Hujan mulai turun rintik-rintik, mengetuk atap seng yang berlubang. Dan jauh dari sana, seorang pria berwajah keras dengan seragam loreng sedang duduk di dalam bus menuju desa itu. Ia tak tahu bahwa dunia kecil tempat ia dibesarkan kini sedang dalam krisis. Nama pria itu adalah Subagio, dan ia akan tiba tepat ketika keadilan hampir mati. Matahari mulai merayap naik dari ufuk timur, mencoret langit dengan warna jingga yang perlahan berubah terang. Desa Kedung Jati terbangun dalam sunyi yang ganjil. Biasanya ayam berkokok bersahutan, ibu-ibu menyapu halaman, dan suara anak-anak mulai terdengar dari jalanan tanah yang menghubungkan rumah-rumah. Tapi pagi itu, semuanya terasa beku. Seperti ada luka yang belum sempat sembuh. Subagio turun dari bus tua yang sudah mengeluarkan asap sejak 500 meter sebelum memasuki desa. Ia membawa satu ransel lusuh di punggung, dan sepatu militernya menginjak tanah merah desa yang dulu begitu akrab. Di pundaknya, tersemat lencana pasukan elit, tanda bahwa dirinya bukan orang sembarangan. Tapi di balik wajah tegasnya, ada rindu yang sudah mengendap terlalu lama. Langkahnya tertuju ke satu rumah reyot di ujung desa, di pinggir sawah yang mulai menguning. Gubuk itu kecil, berdinding papan tua yang sudah mulai lapuk, atapnya dari seng karatan yang sebagian telah ditambal dengan plastik. Di depan rumah itu ada kursi bambu kecil dan pot-pot tanaman yang dirawat seadanya. "Mbok?" panggilnya, menahan senyum yang mulai mekar. Tak ada jawaban, ia mendekat, menyibak tirai kain yang tergantung di pintu masuk. Kosong. Hanya suara tikus, berlarian dan embusan angin yang menyusup dari sela dinding. Subagio mengerutkan kening. Ia melangkah ke dalam. Tikar lusuh tergeletak di lantai tanah. Bantal usang dan selimut tipis tertata rapi. Tak ada tanda-tanda keberadaan Mbah Siti. Tidak, juga aroma kayu bakar yang biasanya menandai aktivitas pagi. Ia keluar lagi, melihat ke kiri dan kanan. Seorang tetangga tua yang sedang menjemur pakaian di halaman rumahnya menoleh, lalu buru-buru menyembunyikan wajah. "Pak Lek Karto?" sapa Subagio. Pak Karto terdiam, tubuhnya gemetar. Lalu ia memaksakan senyum kaku. "Lo, Gio. Sudah pulang? Dari mana?" "Dari tugas. Baru selesai misi. Aku pulang buat jenguk Mbah." Tapi gubuknya kosong. Pak Karto menarik napas panjang, menatap ke tanah, seolah ingin mengubur sesuatu. "Gio, sabar ya nak. Mbah Siti, sekarang di kantor desa." "Di kantor desa? Kenapa, Pak?" Subagio menajamkan suara. Wajahnya berubah tegang. "Pak Karto," gugup. Ada masalah." Katanya dituduh nyolong. "Apa?" Suara Subagio menggelegar. Warga yang mendengar langsung menoleh dari kejauhan. Burung-burung beterbangan dari dahan jati. Pak Karto mengangkat tangan, mencoba menenangkan. "Bukan aku yang nuduh, Gio. Bukan warga juga. Bu Sinta, katanya cincinnya hilang, terus nuduh Mbah Siti." Subagio mengepalkan tangan. Napasnya mulai memburu. "Kenapa nggak ada yang bela, Mbah?" Pak Karto tak menjawab. Ia hanya menunduk. Diam, takut. Tanpa berpikir panjang, Subagio berjalan cepat menuju balai desa. Langkahnya mantap, berdebam di atas tanah keras. Dadanya membara. Ia tak peduli siapa yang menuduh, siapa yang melindungi, dan siapa yang menonton. Dari balik jendela. Yang ia tahu, nenek yang membesarkannya, yang memberinya makan dengan nasi garam saat orang tuanya wafat, yang menjahit baju dinas pertamanya dengan tangan gemetar, telah diperlakukan tidak manusiawi. Balai Desa Kedung Jati berdiri di tengah lapangan yang kini dipenuhi rumput liar. Bendera merah putih tergantung lemas, tak berkibar. Di beranda depan, dua petugas duduk dengan malas sambil menyeruput kopi dan merokok kretek. Subagio masuk tanpa permisi. "Saya mau ketemu nenek saya, Mbah Siti." Salah satu petugas, seorang pria muda, melirik dengan malas. "Siapa kamu?" "Cucunya." "Subagio." Ia menatap lurus ke mata si petugas.
Yang satunya langsung berdiri. Oh ya, Mas Gio, maaf. Kami tidak tahu. Beliau ada di ruang belakang. Subagio menembus lorong sempit, melewati berkas-berkas usang dan kursi plastik murahan. Di balik pintu kayu yang terbuka setengah, ia melihat tubuh kecil berselimut sarung, duduk memeluk lutut di atas lantai semen yang dingin. Mbah Siti menoleh pelan, matanya sembab. Saat melihat wajah cucunya, air matanya meleleh begitu saja. Gio, cucuku. Subagio langsung merunduk, memeluk tubuh lemah itu erat-erat. Aku di sini, Mbah. Aku pulang. Aku nggak akan diam. Mbah Siti menangis dalam pelukannya. Tangannya yang keriput membelai punggung Subagio seperti dulu saat ia kecil. Mbah nggak ngapa-ngapain, Gio. Mbah cuma nyapu. Terus mereka bilang, Mbah nyolong. Sudah, Mbah. Tenang, biar Gio yang urus semua. Di luar ruangan, petugas yang mengintip mulai gelisah. Mereka tahu siapa Subagio. Mereka tahu kemampuan orang ini tak bisa dianggap remeh. Dan yang lebih menakutkan lagi, tatapan di mata Subagio pagi itu adalah tatapan seorang prajurit yang siap perang. Setelah mengantar Mbah Siti kembali ke gubuknya yang dibersihkan seadanya, Subagio duduk sendiri di kursi bambu, menatap langit yang mulai berubah kelabu. Ia tahu ini bukan hanya soal cincin, ini soal harga diri, ini soal siapa yang boleh dianggap berkuasa dan siapa yang harus diam. Dan ia tidak akan diam. Esok pagi, ia akan mulai menyelidiki. Ia tak percaya pada sistem yang membiarkan neneknya diseret ke dalam aib tanpa bukti. Ia akan temukan kebenaran itu, meski harus melawan semua nama besar di desa ini. Karena ini bukan hanya tentang Mbah Siti, ini tentang keadilan, yang selama ini mungkin hanya jadi pajangan di ruang sidang berdebu. Pagi belum benar-benar terang ketika Subagio berdiri di depan pagar rumah megah milik Bu Sinta dan Pak Gino. Matanya menyapu setiap detail halaman, batu kerikil yang tersusun rapi, pot bunga anggrek yang masih basah karena disiram, dan pelataran yang kini sepi. Ia menatap rumah itu bukan sebagai prajurit, tapi sebagai cucu yang ingin mencari jawaban. Tok, tok. Ia mengetuk pelan. Tak lama kemudian seorang pembantu membuka pintu. Wajahnya canggung saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Maaf, Bu Sinta belum bangun, katanya pelan, nyaris berbisik. Saya nggak lama. Cuma mau tanya soal kejadian kemarin. Saya cucunya Mbah Siti. Pembantu itu menelan ludah, lalu perlahan mempersilakan masuk. Tunggu di sini ya, Mas. Subagio duduk di kursi ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh lemari penuh hiasan kristal dan figura besar Bu Sinta, dengan berbagai busana kebaya mahal. Di sudut ruang, ada lemari kayu jati dengan laci yang setengah terbuka. Ia melirik ke arah sana, bukan dengan niat mencurigai, tapi naluri penyelidiknya langsung bekerja. Tak lama kemudian Bu Sinta muncul. Ia memakai daster tidur, dengan wajah yang masih dibaluri krim putih. Ada apa pagi-pagi datang ke rumah orang? Tanyanya ketus. Saya mau minta penjelasan. Mbah saya dituduh mencuri cincin ibu. Tapi tuduhan itu tanpa bukti. Bu Sinta melipat tangan di dada, berdiri di ujung ruangan. Saya kehilangan cincin warisan. Tak ada orang lain yang masuk rumah selain Mbah Siti. Kalau tidak dia, siapa lagi? Apakah ada rekaman CCTV? Apakah Bu Sinta yakin tidak ada tamu lain? Atau keluarga sendiri yang masuk ke dalam rumah sebelum kejadian itu? Rumah ini mau nggak pasang CCTV, dan saya tahu pasti Mbah Siti orang terakhir yang datang. Subagio menghela napas pelan. Saya hanya ingin kebenaran, dan saya akan mencarinya. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan diam. Bu Sinta menyipitkan mata. Ancaman itu? Bukan. Peringatan. Subagio berdiri, melangkah keluar tanpa berpaling. Di matanya ada sesuatu yang lebih tajam dari amarah, tekad yang tak akan goyah, bahkan bila ia harus melawan satu desa sendirian. Hari itu Subagio mulai menyisir rumah warga satu persatu. Ia bertanya dengan sopan, menahan emosi, dan selalu menyampaikan maksudnya dengan tegas.
Ia ingin membuktikan bahwa neneknya tak bersalah. Dari rumah ke rumah, ia menemukan serpihan informasi yang penting, namun belum utuh. Beberapa warga mengaku melihat Bu Sinta dan Pak Gino bertengkar soal uang 2 hari sebelum cincin itu hilang. Ada yang bilang Bu Sinta sering menyembunyikan perhiasannya sendiri saat marah. Dan ada satu cerita menarik. Seorang pemuda bernama Bagas, mantan tukang kebun, keluarga Gino, pernah dipecat karena ketahuan memergoki sesuatu yang tidak pantas di rumah besar itu. Subagio tak butuh waktu lama untuk menemukan Bagas, yang kini bekerja di bengkel motor kecil milik pamannya di pinggir desa. Mas Gio? Astaga, saya dengar Mbak Siti dituduh nyolong. Saya nggak percaya sama sekali, kata Bagas sambil membersihkan tangan dari oli. Kamu pernah kerja di rumah Bu Sinta, kan? Ada yang ingin kamu ceritakan? Bagas menunduk, raut wajahnya berubah gugup. Mas, saya takut, katanya pelan. Takut sama siapa? Bagas diam, lalu menatap Subagio dalam-dalam. Saya pernah lihat Bu Sinta masuk kamar bareng seseorang yang bukan suaminya. Subagio mengernyit. Siapa? Bagas menggigit bibir. Saya nggak tahu pasti, tapi laki-laki itu datang malam-malam. Mobilnya plat luar kota. Saya sempat lihat dia bawa koper, pakai batik. Dan waktu saya tanya ke Bu Sinta, keesokan harinya saya langsung dipecat. Disuruh angkat kaki, nggak dibayar. Kamu bisa tunjukkan siapa orang itu kalau lihat fotonya? Bagas mengangguk, Subagio mengangguk pelan. Terima kasih Bagas, ini penting, sangat penting. Ia tahu. Perlahan-lahan semua potongan mulai bergerak ke arahnya. Di malam harinya, ia membuka kembali kotak besi tua milik ayahnya di bawah tempat tidur Mbah Siti. Isinya beragam, foto-foto lama, lencana veteran, dan satu map merah yang dulu disimpan dengan sangat hati-hati. Di dalam map itu, ada foto masa kecilnya bersama teman sepermainan di kampung. Di antara foto itu, ada satu wajah yang membuatnya terdiam, senyum tenang, dahi lebar, dan mata yang tak asing baginya. Satu nama langsung muncul di pikirannya, Pak Hakim Raditya, teman, masa kecilnya. Sahabatnya di bangku SD. Anak orang baik yang dulu bercita-cita jadi penegak hukum paling jujur di dunia, dan sekarang, orang itulah yang menangani kasus Mbah Siti. Subagio tak bisa tidur malam itu. Suara jangkrik bersahutan, angin malam membawa dingin yang menusuk. Tapi hatinya jauh lebih beku. Ia tahu, ini bukan sekadar tuduhan pencurian. Ini awal dari sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam, dan lebih kotor. Ada hubungan terlarang, ada sistem hukum yang bisa dibeli, ada konspirasi yang mulai terkuak, dan ia siap melangkah ke dalam kegelapan itu, demi terang untuk Mbah Siti. Pagi masih enggan sepenuhnya menyapa ketika Subagio berdiri di pelataran Pengadilan Negeri Kabupaten. Gedung itu menjulang kokoh, temboknya bercat krem dengan pilar-pilar besar yang terasa dingin dan tak ramah. Di depannya berkibar lambang keadilan, yang ironisnya justru terasa seperti dekorasi belaka, tanpa makna yang sebenarnya. Langkah kaki Subagio terasa berat, bukan karena ragu, tapi karena luka masa lalu yang tiba-tiba muncul lagi. Raditya. Nama itu terus menggema dalam benaknya sejak semalam. Dulu mereka sahabat dekat, main layangan di sawah, mandi di sungai, bahkan pernah sama-sama mencuri kelapa muda dari kebun Pak Lurah. Tapi kehidupan membawa mereka ke jalan berbeda. Subagio menjadi prajurit, bertempur, berdarah, bahkan pernah hampir mati di medan. Sedangkan Raditya memilih jalur hukum, menjadi hakim, mewakili keadilan. Setidaknya itu yang dulu ia katakan dengan penuh keyakinan. Kini, nasib mempertemukan mereka bukan sebagai teman lama, tapi dua sosok yang berdiri di sisi berlawanan. Subagio menunggu di ruang tamu pengadilan negeri dengan wajah datar. Seorang staf berseragam putih mengantarnya dengan penuh hormat ke ruang kerja hakim. Beberapa orang meliriknya, sebagian mengenali wajah prajurit Kopassus yang sering muncul di berita militer. Tapi tak ada yang berani menyapanya. Aura Subagio terlalu dingin pagi itu.
Pintu kayu berpelitur terbuka perlahan, dan di baliknya berdirilah Raditya. Kumisnya tipis, rambutnya tersisir rapi, dan jas hitamnya menggantung sempurna di bahu. Tapi mata itu tak banyak berubah. Masih mata yang dulu suka tersenyum, tapi kali ini tersamar oleh ketegangan. Gio? Subagio tersenyum tipis. Sudah lama ya, Dit. Mereka saling mendekat, berjabat tangan, tapi dingin. Kaku. Seperti dua aktor dalam drama yang tak tahu dialog selanjutnya. Mau ngobrol? Ajak Raditya. Ia menunjuk kursi kulit di hadapannya. Subagio duduk, menatap sekeliling. Foto-foto penghargaan di dinding, plakat kejujuran, lambang hukum, semua tampak seperti ironi besar ketika di luar sana seorang nenek tua sedang menanggung malu karena dituduh mencuri tanpa dasar. Aku langsung ke pokoknya saja, Dit, ucap Subagio mantap. Mbah Siti, nenekku, dituduh mencuri cincin tanpa bukti, tanpa saksi, tapi masuk ke proses hukum. Dan kamu yang menangani. Raditya menghela napas. Ia membuka map kecil di mejanya, menoleh ke arah jendela sejenak, lalu menatap Subagio. Aku tahu ini sulit buat kamu, tapi kamu juga tahu. Aku cuma menjalankan prosedur. Laporan dari penyidik sudah masuk. Aku hanya bertugas menilai di persidangan nanti. Kamu tahu nenekku bukan pencuri. Secara pribadi, mungkin. Tapi secara hukum aku tidak bisa pakai perasaan, Gio. Subagio mengepal tangannya di atas lutut. Dan kalau sistem itu sudah busuk, kamu tetap akan diam. Raditya terdiam. Henning menyusup ke ruang itu. Suara jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung detik menuju percakapan yang makin panas. Aku nggak bisa asal bicara, Gio. Subagio bersandar, menatap Raditya dengan pandangan tajam. Aku tahu soal hubungan Bu Sinta dengan seseorang yang datang malam-malam, yang disembunyikan. Dan aku yakin cincin itu, kalau memang hilang, bukan karena nenekku. Wajah Raditya berubah, ada kegelisahan yang samar muncul di matanya. Siapa yang kamu maksud? Tanyanya pelan. Kamu tahu siapa? Raditya menutup mapnya. Ia berdiri, berjalan ke arah rak buku di samping, lalu membelakangi Subagio. Gio, kamu masuk ke wilayah berbahaya. Ada orang-orang yang tak akan segan memutarbalikan hukum demi kepentingan mereka. Aku nggak bilang kamu salah, tapi permainan ini bukan sekadar siapa benar dan siapa salah. Dan kamu akan diam saja? Biarkan semua ini jalan seperti biasa? Biarkan nenekku dipermalukan karena sistem yang kamu tahu sudah busuk? Raditya menoleh, wajahnya muram. Kamu tahu, aku dulu ingin jadi hakim karena ingin memperjuangkan kebenaran. Tapi sekarang, aku hanya berusaha bertahan. Di tengah tekanan, ancaman, bahkan keluargaku dipantau. Kamu nggak tahu seberapa rumitnya. Subagio berdiri. Ia mendekat, menatap mata sahabat lamanya dari jarak dekat. Lalu kamu pikir aku nggak tahu rasa takut? Aku prajurit, Dit. Aku hidup dikelilingi peluru. Tapi rasa takut terbesar dalam hidupku adalah ketika orang yang kupercaya, temanku sendiri, menjadi bagian dari kejahatan yang kubenci. Raditya terdiam. Nafasnya berat. Jika kamu benar-benar tidak bisa menolongku secara resmi, maka setidaknya jangan halangi aku, ucap Subagio lirih, tapi tegas. Ia melangkah pergi, meninggalkan ruang kerja itu dengan dada bergemuruh. Satu bagian dalam dirinya masih berharap Raditya akan berpihak padanya. Tapi harapan itu rapuh, dan dunia ini terlalu kejam untuk menggantungkan segalanya pada masa lalu. Malamnya, Subagio kembali duduk di beranda rumah Mbah Siti. Neneknya sudah tidur. Langit di atas desa penuh bintang, tapi tak satu pun mampu memberi ketenangan. Ia membuka catatan kecil di sakunya. Nama-nama mulai tersusun. Bu Sinta, Pak Gino, Bagas, Hakim Raditya, dan satu sosok misterius, pria berbatik yang datang malam hari. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar cincin. Dan seseorang sedang menutupi aib dengan menjadikan Mbah Siti sebagai kambing hitam.
ia takkan tinggal diam. Mulai besok, ia akan bergerak lebih dalam. Dan jika harus memilih antara persahabatan dan keadilan, maka luka lama pun rela ia buka kembali. Demi Mbah Siti. Matahari menggantung redup di balik awan kelabu ketika Subagio kembali menyusuri jalan-jalan desa. Ia tak memakai seragam dinas atau atribut militer. Hari ini ia ingin menjadi bayangan. Tak terlihat, tapi memperhatikan. Tak terdengar, tapi bergerak. Sejak pertemuan dingin dengan Raditya kemarin, Subagio tahu bahwa waktunya tak banyak. Jika ia ingin membongkar semuanya, ia harus menemukan celah yang bisa membuka kedok siapa sebenarnya pria misterius yang datang ke rumah Bu Sinta, dan untuk itu, ia kembali menemui satu-satunya saksi yang tak ia ragukan. Bagas bengkel tempat Bagas bekerja tak ramai pagi itu. Hanya ada satu motor tua yang sedang dibongkar, dan pamannya sedang merokok sambil membaca koran di sudut ruang. Bagas tampak terkejut saat melihat Subagio datang dengan pakaian sederhana dan ransel hitam di punggungnya. "Mas Gio, ada perkembangan?" "Belum banyak, tapi aku butuh bantuannya lagi," kata Subagio pelan. Ia lalu mengeluarkan ponsel lamanya. Di dalamnya, ia telah mengumpulkan beberapa foto tokoh-tokoh pejabat dari media lokal, pengusaha, politisi, bahkan beberapa nama dari kejaksaan dan pengadilan. Ia tunjukkan satu persatu ke Bagas, sampai akhirnya, Bagas berhenti di satu wajah. Itu dingin, senyumnya palsu, dan di bawah fotonya tertulis, Kurniawan Darto, Ketua Yayasan Dana Bantuan Hukum Swadaya Masyarakat. "Ini dia," kata Bagas pelan. "Pria itu yang saya lihat datang malam-malam ke rumah Bu Sinta. Dia sempat turun dari mobil sambil bawa koper. Wajahnya persis ini." Subagio mencatat namanya. "Kamu yakin?" 100%. Nama itu belum pernah ia dengar sebelumnya. Tapi dari sedikit informasi yang ia dapat, pria itu punya relasi luas, termasuk dengan hakim-hakim muda yang ingin cepat naik. Subagio mengangguk. Ia tahu ini bukan lagi soal cincin, ini soal harga diri, soal bagaimana kekuasaan bisa membeli apa saja. Bahkan martabat orang tua yang seharusnya dihormati. Hari itu juga, Subagio menyamar sebagai wartawan lepas dari majalah hukum. Ia pergi ke kota, menyelinap masuk ke sebuah seminar hukum yang menghadirkan Kurniawan Darto sebagai narasumber. Ia mengenakan kemeja batik dan masker medis, berpura-pura mencatat seperti peserta lain. Kurniawan berbicara panjang lebar tentang transparansi, hukum dan pembelaan terhadap yang lemah. Subagio hampir muntah mendengarnya. Setelah seminar selesai, Subagio mengikuti pria itu diam-diam sampai ke hotel tempatnya menginap. Ia tak mendekat, hanya memotret, mencatat, dan akhirnya menemukan sesuatu. Mobil pria itu terparkir di basement hotel. Di dashboard, tampak sebuah badge kecil bertuliskan, "Tamu Kehormatan, Mahkamah Daerah." Subagio tak tinggal diam. Ia kembali ke kampung dengan satu keyakinan baru. Kasus ini sudah menyentuh banyak pihak, dan Bu Sinta bukan satu-satunya dalangnya. Tiba di rumah malam itu, Subagio langsung menuju kamar Mbah Siti. Neneknya sudah terlelap, napasnya teratur, wajahnya damai, meski hati Subagio tahu. Di dalam sana, neneknya pasti masih menanggung malu. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan keriput yang dulu mengusap keningnya saat demam. "Ndok, Gio bakal bersihkan nama Mbah, meski harus lawan semuanya." Air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi ia tahan. Ia tak boleh lemah, bukan sekarang. Keesokan paginya ia kembali ke pengadilan. Bukan untuk menemui Raditya, tapi untuk mengakses ruang arsip sebagai peneliti hukum. Ia menggunakan ID palsu, hasil bantuan seorang teman lama di Jakarta yang pernah ia tolong saat operasi penyanderaan. Di dalam ruang arsip yang sunyi, ia menemukan berkas perkara-perkara lama yang ditangani Hakim Raditya. Dan dari tumpukan itu, ia menemukan pola. Setiap kasus besar yang melibatkan sengketa tanah atau perdata warisan selalu berujung pada keputusan yang menguntungkan satu kelompok, yayasan milik Kurniawan.
Matanya membelalak saat menemukan dokumen khusus berjudul Surat Hibah Tanah dari almarhumah Nyemedra Darmini kepada Yayasan Swadaya Masyarakat. Ia membaca isi dokumen itu. Tertera cap jempol, tanda tangan, dan saksi. Raditya Prasetya. Subagio menggertakkan gigi. Jadi ini bukan soal cincin. Ini soal permainan besar, pengalihan, aset, manipulasi hukum, dan kedok yayasan. Dan nama sahabat lamanya tertulis sebagai saksi pemulus semua itu. Malamnya, Subagio kembali menulis catatan tangan, peta jaringan, anak panah dari nama satu ke nama lain. Dan di tengahnya, ia menulis besar-besar, motif, kari, pengalihan perhatian, plus. Penutup Aibia baru menyadari, kasus Mbah Siti adalah pengalihan perhatian. Bu Sinta kehilangan cincin hanyalah pemantik. Sebenarnya, mereka sedang menutupi permainan besar, hubungan gelap, manipulasi hukum, dan pengalihan aset-aset desa yang dulu diwariskan untuk masyarakat miskin. Dan, semua itu, Raditya tahu, tapi diam. Angin malam berembus kencang. Di luar rumah, suara hewan malam bersahutan seperti menyanyikan lagu peringatan. Subagio berdiri di depan jendela, menatap pekat langit. Ia tahu, langkahnya tak akan mudah. Tapi satu hal pasti, babak berikutnya akan mengubah segalanya, dan ia harus siap, karena sebentar lagi, kebenaran akan menampar orang-orang yang paling ia percaya. Hujan turun deras sejak sore, mengguyur pelan-pelan atap rumah kayu tempat Mbah Siti tinggal. Suasana malam begitu sunyi, hanya suara rintik air yang beradu dengan genting tua, membuat seolah alam ikut bersedih. Dalam kamar sederhana itu, Mbah Siti duduk terpaku, wajahnya yang dulu cerah kini suram. Matanya sembab, menahan air yang ingin tumpah. Di sampingnya, Subagio memandang neneknya dengan hati remuk. Malam ini adalah malam ketiga Mbah Siti ditahan, walau secara hukum statusnya masih saksi, tapi tuduhan mencuri cincin yang dibebankan padanya membuat seluruh dunia kecil nenek itu runtuh. Ia tak pernah membayangkan hidup di penghujung usianya harus menghadapi kebiadaban manusia yang tega, menyudutkannya tanpa bukti. Subagio menggenggam tangan keriput neneknya. "Nek, sabar ya. Gio pasti bersihkan nama Mbah. Tidak ada yang bisa menghancurkan kebenaran," ucapnya dengan suara yang bergetar. Tapi ia sadar, kata-kata itu hanyalah seberkas harapan di tengah badai yang menghempas. Keesokan harinya, pengadilan menjadi saksi pergulatan hebat antara yang lemah dan yang berkuasa. Aula sidang penuh sesak. Para pengacara Bu Sinta tampil dengan kata-kata pedas, menyudutkan Mbah Siti dengan dalih bukti kuat yang tak lebih dari dusta tersusun. Saksi-saksi yang dihadirkan ternyata telah dibayar mahal untuk menguatkan narasi palsu. Subagio duduk di barisan paling depan, matanya membara. Ia menyaksikan neneknya dipermalukan, tapi juga mengumpulkan setiap gerak-gerik lawan untuk mencari celah pembelaan. Ia tahu ini bukan sekadar tentang cincin hilang, ini perang terbuka untuk keadilan. Di sisi lain, Hakim Raditya duduk tenang, wajahnya tetap dingin dan tegas. Namun bagi Subagio, ada bayangan kesedihan dan konflik yang mendalam dalam tatapan sahabat lamanya itu. Ia bertanya-tanya, apakah Raditya masih punya hati untuk membela yang benar? Atau sudah terjerat dalam permainan kelam yang selama ini ia tahu. Di sela sidang, Subagio bertemu dengan seorang saksi tak terduga, Rini, mantan pegawai yayasan milik Kurniawan Darto. Dengan suara bergetar, Rini mengaku melihat langsung pengurus yayasan menyembunyikan dokumen dan memanipulasi fakta demi kepentingan sendiri. "Aku tak mau terus-terusan jadi bagian dari kebohongan ini," katanya lirih. Subagio menggenggam tangan Rini erat, berjanji akan melindunginya. Bukti baru ini bisa menjadi kunci membongkar konspirasi besar yang menjerat neneknya. Tapi ancaman mulai berdatangan. Telepon tanpa nomor, pesan singkat yang berisi kata-kata menakutkan. Bahkan saat ia pulang malam, bayangan hitam mengikutinya di lorong gelap. Pada suatu malam yang gelap, saat Subagio kembali dari rumah sakit tempat Rini dirawat, tiba-tiba sebuah motor menderu di belakangnya. Dua sosok muncul, mencoba menghadangnya.
Dalam duel cepat yang penuh adrenalin, Subagio berhasil menghindar dan melarikan diri, tapi insiden itu memperingatkan bahwa ia berada di titik bahaya tertinggi. Di tengah tekanan dan bahaya itu, Subagio memutuskan bertemu lagi dengan Raditya, berharap sisa persahabatan mereka masih bisa membekali keadilan. Di ruang kerjanya yang dingin, Raditya akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia simpan. "Gio, aku terjebak. Terjerat oleh utang budi dan ancaman. Bu Sinta, dia bukan hanya klien. Ada hubungan gelap antara dia dan seorang pejabat tinggi yang mengendalikan banyak hal. Aku harus memilih. Bertahan di sistem agar keluargaku aman, atau melawan dan kehilangan segalanya." Subagio menatap sahabatnya dengan berat. "Raditya, aku tidak minta kau jadi lawan. Tapi jangan jadi bagian dari kebusukan ini. Kalau kita diam, nenekku dan orang-orang seperti dia akan terus dihancurkan." Raditya menunduk. Air mata pertama yang pernah ia tunjukkan jatuh di pipinya. "Aku takut, Gio. Tapi aku tak mau kau hancur karena aku." Dengan keputusan itu, Subagio tahu pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Ia harus mengumpulkan kekuatan, mengorbankan masa lalu, dan bersiap menghadapi semua konsekuensi demi mengembalikan harga diri neneknya dan menguak kebenaran di balik bayang-bayang kebohongan. Malam itu, saat hujan reda dan langit mulai cerah, Subagio berdiri di depan rumah neneknya. Ia mengangkat wajahnya ke angkasa yang baru saja bersih dari awan gelap. "Ini baru awal, Nek. Kita akan lawan semua ini bersama-sama." Udara pagi di desa masih dingin, menyisakan embun yang menempel di dedaunan. Namun, hati Subagio bergolak panas. Sejak malam pengakuan Raditya, segala sesuatunya berubah. Kini ia tahu, musuh terbesar bukan hanya di luar, tapi juga di dalam, di balik meja hakim yang seharusnya menjadi pelindung keadilan. Subagio kembali menghubungi Rini. Ia memastikan perempuan itu siap maju sebagai saksi kunci dalam persidangan berikutnya. "Kamu harus kuat, Rini. Ini bukan cuma untuk Mbak Siti, tapi untuk semua yang selama ini menjadi korban sistem busuk ini." Pesannya penuh semangat. Rini bergetar mendengar itu. Namun ia tahu tak ada jalan lain selain maju. Keberaniannya adalah nyala kecil di tengah kegelapan. Langkah berikutnya adalah membuka mata masyarakat. Subagio mengatur pertemuan kecil di balai desa, mengundang tokoh-tokoh dan warga untuk mendengarkan kisah nyata yang selama ini disembunyikan. Ia mempersiapkan dokumen, bukti-bukti, dan rekaman percakapan yang berhasil ia dapatkan secara rahasia. Dalam pertemuan itu, ia bicara dengan suara yang bergetar, tetapi penuh keyakinan, membongkar bagaimana neneknya menjadi korban fitnah dan bagaimana sistem hukum sudah diatur agar melindungi penjahat. Warga yang awalnya ragu, mulai membuka mata dan memberi dukungan. Namun, tidak semua orang setuju. Bu Sinta dan kroninya merespon dengan menebar isu, menyebar fitnah balik agar Subagio terlihat seperti pengacau. Telepon Subagio berdering tak henti dengan ancaman dan intimidasi. Satu malam, saat pulang sendirian, Subagio menyadari ia diikuti lagi. Kali ini, langkahnya tak bisa selamatkan diri sesederhana dulu. Ia harus melawan. Namun, di dalam dadanya, ada api membara yang menguatkan. Pertarungan ini bukan hanya soal membela nenek. Ini soal membakar ketidakadilan yang membelenggu kampungnya. Lalu datang sebuah kejutan. Seorang pejabat tinggi di pengadilan yang selama ini tertutup mulai menghubungi Subagio secara diam-diam. Ia menawarkan bantuan, tapi dengan syarat yang sulit diterima. Rahasia masa lalu yang tak ingin Subagio ungkap. Pilihan di depan mata. Apakah Subagio harus membuka semua pintu gelap, ataukah tetap berpegang pada prinsip dan menghadapi bahaya? Sendirian, babak baru ini menyelimuti Subagio dengan gelombang pembalasan yang lebih besar, membuatnya semakin dekat pada titik genting yang menentukan nasib nenek dan keadilan yang ia perjuangkan. Udara pengadilan terasa lebih dingin dari biasanya. Suara deru langkah kaki, gemerisik dokumen, dan bisikan para hadirin memenuhi ruang sidang. Subagio berdiri tegak di barisan depan, matanya menyapu setiap sudut ruangan, mencari sekilas perhatian,
Neneknya yang duduk di bangku saksi dengan wajah lelah, tapi penuh harap. Rini, saksi kunci yang selama ini diam-diam berjuang, juga hadir. Wajahnya pucat, tapi ada nyala keberanian yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu, di balik momen ini, nasib banyak orang ditentukan. Sidang mulai. Subagio maju membawa bukti-bukti baru yang tak terduga, rekaman pembicaraan antara Bu Sinta dan pejabat tinggi yang selama ini mengatur semuanya. Suara mereka terdengar jelas, penuh konspirasi dan tipu daya, menyiratkan betapa dalamnya korupsi yang membelit. Tiba-tiba, suasana berubah. Hakim Raditya, dengan wajah penuh pergulatan batin, membuka suara. Saya tidak bisa terus-menerus menutup mata pada kenyataan ini, katanya lirih namun tegas. Sistem kita memang rusak, namun keadilan harus ditegakkan, meski harus mengorbankan segalanya. Kata-kata itu mengejutkan semua yang hadir. Raditya mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam korupsi yang selama ini melindungi para penjahat, termasuk Bu Sinta. Ia memutuskan untuk membantu Subagio dan membuka semua fakta demi membelah kebenaran. Namun tidak semua orang menerima pengakuan itu dengan lapang dada. Bu Sinta dan para kroninya menyerang balik, mencoba membungkam Raditya dan Subagio dengan segala cara, ancaman, intimidasi, dan manipulasi hukum. Subagio merasakan tekanan yang semakin berat. Ia harus melindungi neneknya, menjaga keselamatan, saksi, dan menghadapi lawan yang sangat kuat. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah pengorbanan ini akan berakhir dengan keadilan atau kehancuran? Di balik semua itu, Subagio juga harus menghadapi konflik batin yang paling dalam. Persahabatan yang pernah ia percaya kini teruji oleh kenyataan pahit, dan pilihan sulit antara mempertahankan masa lalu atau membangun masa depan yang lebih baik. Malam itu, saat semua selesai, Subagio berdiri di luar gedung pengadilan, menatap langit yang mulai cerah. Ia tahu, perjuangan belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Udara pagi itu terasa segar, namun hati Subagio bergejolak. Setelah pengakuan Raditya dan bukti baru yang menggemparkan, musuh-musuhnya mulai menunjukkan gigi mereka. Bu Sinta dan kroninya melancarkan serangan balik melalui media, menyebar fitnah untuk menjatuhkan nama baik Subagio dan Mbah Siti. Namun, masyarakat yang selama ini tertutup matanya mulai membuka hati. Suara-suara dukungan berdatangan, dan perlahan namun pasti, tekanan publik memaksa aparat penegak hukum untuk bertindak lebih adil. Subagio terus bekerja keras mengumpulkan bukti tambahan, berbicara dengan para korban yang lain, dan memperkuat jaringan dukungan. Ia sadar, pertarungan ini bukan hanya untuk neneknya, tapi untuk keadilan bagi semua yang tertindas. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raditya mulai menunjukkan perubahan nyata. Ia berusaha memperbaiki kesalahan masa lalunya dengan menjadi hakim yang jujur dan berani. Meski ancaman tetap membayangi, tekadnya tak tergoyahkan. Malam harinya, Subagio menerima kabar mengejutkan. Dokumen penting yang selama ini disembunyikan telah ditemukan, berisi bukti kuat keterlibatan para pejabat korup dan rekaman pengakuan mereka sendiri. Ini menjadi senjata ampuh untuk menuntaskan kasus ini. Namun, sebelum sempat merayakan kemenangan, ancaman kembali datang. Suatu malam, rumah Subagio diserang. Ia dan keluarganya selamat, tapi kejadian itu mengingatkan betapa besar risiko yang harus mereka hadapi. Dengan segala risiko itu, Subagio menguatkan diri. Ia tahu, di balik kegelapan, selalu ada terang yang menanti. Suasana di pengadilan terasa berbeda hari itu. Lebih dari sekadar sidang, ini adalah momen bersejarah yang menandai kemenangan kecil bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Subagio berdiri tegak, di samping Mbah Siti yang kini terlihat lebih cerah, meski keriput di wajahnya tak bisa menyembunyikan perjalanan panjang penderitaan yang telah dilalui. Hakim Raditya, dengan wajah tulus dan mata berkaca-kaca, menyampaikan vonis yang sudah lama ditunggu. Dewan Hakim memutuskan bahwa tuduhan terhadap Mbah Siti tidak berdasar. Para pelaku di balik konspirasi ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Suara itu menggema di ruang sidang, membuat beberapa orang terdiam, beberapa menunduk malu, dan yang lain menangis haru. Bu Sinta dan kroninya mulai kehilangan pijakan. Kebenaran akhirnya terkuak,
tidak bisa lagi dibungkam. Subagio memandang neneknya, air mata haru mengalir di pipinya. "Nek, kita sudah sampai di sini. Keadilan menang." Mbah Siti tersenyum lemah. "Gio, kau pahlawanku. Namun, kemenangan itu bukanlah akhir." Subagio dan Raditya berjanji untuk terus berjuang memperbaiki sistem hukum yang selama ini rusak. Mereka tahu masih banyak yang harus diperbaiki, agar keadilan benar-benar bisa dirasakan semua orang. Di luar gedung pengadilan, sinar matahari pagi menerobos awan gelap. Angin membawa harapan baru bagi desa dan semua orang yang berjuang demi kebenaran. Perjuangan Subagio membuktikan satu hal, bahwa keadilan bisa diperjuangkan meski harus melawan segala rintangan dan pengkhianatan. Cerita Mbah Siti dan cucunya menjadi inspirasi bagi banyak orang, sebuah pengingat bahwa di balik keputusasaan, selalu ada secercah harapan yang menanti untuk dilahirkan.